One, two, three, let's switch this up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 Biologi Darbe. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fajri dengan BP 2210242029. Saya Ahmad Zikri, nomor BP 2210242031. Saya Aminatul Khairani dengan nomor BP 2210242035. Saya Nurhayadina Fitri dengan BP 2210242022. Selamat menyaksikan. Tidak. Saya akan menjelaskan tujuan dari video ini adalah yaitu memperkenalkan komponen-komponen mikroskop dan cara penggunaannya. Mikroskop merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Hal ini sangat membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Jadi, tujuan dari dibentuknya mikroskop sendiri yaitu untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka, para ilmuwan membentuk suatu alat yang dapat melihat ukuran sangat kecil tersebut yang dinamakan dengan mikroskop. Baiklah, saya Aminatul Khairani dengan nomor BP 2210242035. Saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroskop. Sejarah mikroskop sejalan dengan penelitian terhadap mikrobiologi. Mikroskop merupakan alat yang dapat menghasilkan bayangan dari benda yang dimikroskop menjadi lebih besar. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, kita dapat melihat organisme sekecil mikroorganisme. Mikroskop zaman dahulu sangat sederhana karena hanya memiliki satu lensa. Berbeda dengan mikroskop zaman sekarang yang termasuk ke dalam mikroskop majemuk yang memiliki 2 lensa atau lebih. Mikroskop pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan skopium yang berarti penglihatan. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil seperti mikroorganisme. Bagian mikroskop yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Terdapat 3 pembesaran dalam lensa okuler, yaitu yang pertama adalah 5 kali, kedua 10 kali, dan yang terakhir adalah 15 kali. Bagian kedua adalah tabung atau tubus. Merupakan bagian yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Bagian ketiga adalah makrometer. Makrometer adalah bagian yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Bagian keempat, mikrometer. Mikrometer merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Bagian kelima adalah pegangan. Pegangan merupakan lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan saat dipindahkan atau dibawa. Bagian keenam, revolver. Revolver merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur pembesaran pengecilan lensa objektif dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan. Ketujuh, lensa objektif.
Lensa objektif adalah lensa yang berada di dekat objek atau benda yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Terdapat 4 pembesaran, yaitu yang pertama 4 kali, kedua 10 kali, ketiga 45 kali, dan yang terakhir 100 kali. Bagian ke-8, meja preparat. Meja preparat adalah bagian untuk meletakkan objek atau preparat yang dimana di tengahnya terdapat lubang yang berfungsi untuk memberikan celah sinar untuk dilewati. Bagian ke-9, klip. Klip adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga posisi preparat saat sedang diamati agar tidak bergerak. Bagian ke-10, diafragma. Diafragma adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Bagian ke-11, sendi inklinasi. Adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian ke-12, kaki. Kaki adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga atau menopang mikroskop. Dan yang terakhir, cermin. Cermin adalah bagian yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Terdapat 2 bentuk cermin, yaitu yang pertama, cermin datar. Digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Yang kedua, cermin cekung. Digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Baik, saya akan menjelaskan cara menggunakan mikroskop. 1. Saat menggerakkan mikroskop, selalu bawa dengan kedua tangan dan pegang dengan mikroskop dengan salah satu tangan dan letakkan tangan lainnya di bawah alas untuk menopang. 2. Putar revolver sehingga lensa objektif dengan daya terendah terkunci ke posisinya. Ini juga merupakan lensa objektif terpendek. 3. Preparat Anda harus disiapkan dengan menempatkan kaca penutup atau kaca preparat di atas spesimen. Ini akan membantu melindungi lensa objektif jika menyentuh objek. Tempatkan kaca mikroskop di atas meja preparat dan kencangkan dengan penyepit objek. Anda dapat menekan bagian belakang penyepit objek untuk membukanya. 4. Lihatlah lensa objektif dan meja dari samping dan putar knop fokus kasar sehingga lensa objektif bergerak ke bawah atau meja jika bergerak naik ke atas. 5. Sekarang lihat melalui lensa okuler dan sesuaikan sumber cahaya atau cermin dan diafragma untuk jumlah cahaya terbesar. 6. Secara perlahan putar penyetelan kasar sehingga lensa objektif naik atau menjadi objek. Lanjutkan hingga gambar menjadi fokus. Gunakan penyesuaian halus jika tersedia untuk memfokuskan halus. Jika Anda memiliki mikroskop dengan bidang bergerak, putar knop kasar sehingga bidang bergerak ke bawah atau menjauhi dari lensa objektif. 7. Gerakan kaca objek mikroskop sehingga gambar berada di tengah bidang pandang dan sesuaikan kembali cermin dan diafragma untuk gambar yang paling jelas. 8. Sekarang Anda harus dapat mengganti ke lensa objektif berikutnya dengan hanya sedikit menggunakan penyesuaian fokus. Gunakan penyesuaian halus jika tersedia. Jika Anda tidak dapat fokus pada 9 spesimen Anda, ulangi langkah 4-7. 9. Cara yang tepat menggunakan mikroskop monokululer adalah dengan melihat melalui lensa okuler dengan satu mata dan tetap muka mata lainnya. Ini membantu menghindari ketegangan mata. Jika Anda harus menutup satu mata saat melihat ke mikroskop, tidak ada apa-apa. Lanjut. 10. Jangan sentuh bagian kaca lensa dengan jari Anda. Gunakan hanya kertas lensa khusus untuk memberikan lensa atau membersihkan lensa. Setelah selesai, naikkan tabung atau turunkan meja objek.
Selanjutnya yaitu cara memelihara mikroskop. Yang pertama yaitu mengangkat mikroskop haruslah dengan posisi yang tegak, yaitu dengan tangan kanan memegang erat lengan mikroskop dan tangan yang lainnya menyangga dasar mikroskop atau kakinya. Yang kedua, mencontohkan mikroskop dengan memutar engsel penggerak sebagai titik putar. Tegakkan kembali setelah selesai. Yang ketiga yaitu mengusahakan agar lensa objektif lemah, yaitu 4 kali atau 10 kali berada satu poros di bawah lensa objektif. Keempat adalah posisi tegak agar bu tidak banyak menempel pada mikroskop. Yang kelima yaitu membersihkan minyak imersi dengan menggunakan silol segera mungkin setelah pengamatan. Dengan menggunakan minyak imersi telah berakhir dan mengeringkannya dengan kelap yang bersih. Yang terakhir keenam yaitu membersihkan lensa bagian lainnya dengan kelap yang bersih dari bahan yang halus atau flanel setiap akan menggunakan mikroskop. And that is it. Thank you guys so much for watching this video. Y'all are so swag.